warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, summa salatu ala rasulillah wa ba'du. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puja puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama di virtual Zoom, yang mana kita mengangkat tema dari salah satu studi kasus, yaitu Pendeta Saifuddin Ibrahim. Ya, karena nggak layak dipanggil pendeta, panggil Pak Udin aja ya. Yang mana mungkin sama-sama kita ketahui, Pak Udin ini tahun 2018 pernah ditahan karena menghujat Nabi Muhammad habis-habisan ya. Setelah murtad dia itu nggak ada lain di dalam ceramahnya kecuali menjelekkan agama sebelumnya dan menimbulkan kegaduhan pada bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika ini. Dan di tahun 2018 dijatuhi hukuman. Nah, baru saja tidak lama ya, belum sampai setahun keluar, sudah bikin ulah lagi di kanal-kanal YouTube-nya. Dan yang paling kesohor kemarahan umat ini yaitu apa? Suruh menghilangkan 300 ayat yang ada dalam Al-Quran. Aneh ini kan gitu. Emang ini komik. Jangankan 300 ayat, satu ayat saja kita umat Islam ini tidak boleh menghilangkan. Harus meyakini sepenuhnya apa yang ada dalam Al-Quran. Itu yang dinamakan orang mukmin atau beriman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya Allah, iman kepada kitabnya Allah. Dan seterusnya. Dan di samping itu, orang ini sangat bahaya. Membenturkan antara Islam dengan Kristen. Dengan menyatakan bahwa pondok pesantren itu sarangnya teroris. Gak ada teroris itu dari sekolah Kristen. Lah pakai diomong semacam itu. Dan di dalam channel YouTube-nya ini tidak ada lain. Orang-orang Kristen digiring terus supaya benci kepada orang Islam. Dan sebaliknya, di dalam ceramahannya ini senantiasa menjelek-jelekkan Islam terus agar dibuat orang Islam itu marah. Lah orang semacam ini bahaya. Kita tinggal hidup di negeri Bhinneka Tunggal Ika. Dan sama-sama kita tahu umat Islam di Indonesia ini bukan kayak gue sama teman-teman begini yang memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Banyak masih umat Islam di Indonesia ini masih sumbu pendek. Dan juga orang-orang Kristen ini senantiasa digiring supaya marah kepada umat Islam. Lah, di Indonesia Timur ini, ya, Kristennya banyak juga yang sumbu pendek. Orang ini apabila tidak ditegakkan hukum, bahaya untuk kesatuan bangsa ini. Akan tetapi kita di sini seperti tema yang kita sampaikan, yaitu satu cinta untuk Indonesia. Kita tidak bicara apa agamanya orang tersebut, apa sukunya. Ayo, kalau kita cinta kepada Indonesia ini, siapapun yang hendak merongrong dan merusak NKRI ini, sama-sama kita lawan. Sama halnya ada sekelompok kecil yang kebetulan dari agama Islam, kebetulan Gus katakan, yang mau merongrong Pancasila kita, mau mengubah dengan khilafah. Kita senantiasa ya melawan bersama saudara-saudara kita yang di NU dan Muhammadiyah. Alhamdulillah, perjuangan cukup panjang dari awal reformasi oleh Bapak Jokowi dibubarkan. Begitu juga dengan FPI. Kita melawan benar-benar Yahya Waloni lah dan juga Abdul Somad. Tetapi
Tetapi kita sebagai hanya apa? Ulama, kiai atau ustadz. Bukan pejabat, bukan presiden, bukan kapolri. Kita bisanya hanya menyampaikan. Agar tetap utuh, keputusan ada pada aparat penegak hukum. Kembali kepada saudara Pak Udin ini. Ada saudara kita yang mana supaya tidak menimbulkan kegaduhan, menjadikan hukum sebagai panglima. Dilaporkanlah oleh saudara kita, yaitu oleh Habib Muhammad Firdaus Awiwobo, ya, SH. Beliau ini advokat dan melaporkan Pak Udin ini. Ya. Tujuannya apa? Tiada lain, tiada bukan. Supaya hukum yang bicara, bukan massa, bukan kemarahan umat, bukan demo yang berjilid-jilid. Dan kita minta apabila orang ada menistakan agama begini, dihukum seberat-beratnya agar bisa menjadi efek jerah. Dan di dalam webinar ini kita tidak membahas secara spesifik kesalahan seseorang, tidak. Tetapi sama-sama banyak kita ketahui orang yang pindah agama ini bukannya menjadi orang baik, justru membuat kegaduhan pada bangsa dan negara ini. Meskipun tidak semuanya, ya. Banyak, apalagi zaman ini, zaman media sosial, zamannya zaman internet semacam ini. Banyak mereka-mereka ini yang baru pindah agama, gak tahu kapan sekolah teologinya, sudah tahu-tahu dipanggil pendeta. Nanti Pak Jimmy ini yang sama-sama pendeta bisa menjelaskan bagaimana sih orang kok gampang sekali jadi pendeta. Sama juga para mu'alaf, ya, mu'alaf orang dari luar agama Islam masuk ke Islam ini, gak tahu di mana pesantrennya udah dipanggil ustadz, ceramah ke sana ke sini. Gak ada lain seperti orang yang gak bisa move on saja, pacaran atau ceraian, ya kan? Ya sudah, kamu cerai dengan Islam sudah, gak usah urus-urus rumah tangga Islam, apalagi jelek-jelekan. Belajarlah beragama dengan baik, jangan usil dengan agama orang lain. Ini nanti akan dijelaskan oleh generasi muda kita yang ganteng dan yang sangat pejuang toleran untuk regenerasi, ya, yaitu abangda kita Bang Bondan Wicaksono. Ini di fotonya kayak baru pengantinan baru. Selamat, ya, mudah-mudahan segera punya momongan. Dan nanti akan disampaikan juga oleh pendeta Jimmy Sormin, ya, yaitu apa? Ayo, janganlah zaman sekarang ini mudah sekali orang menjadi tenar dengan pansos, yaitu apa? Memprovokasi. Tujuannya nggak ada lain, supaya dikenal dan terkenal. Marilah, Indonesia ini rumah kita. Kalau anak cucu kita, generasi kita melihat internet yang ada, melihat di channel-channel YouTube yang ada, yang baru Islam, ya, pindah ke agama lain seperti Pak Udin ini, menghujat agama Islam. Begitu juga ada Mr. YW, ya kan, mudah-mudahan habis ditahan insaf, ya kan, dari Kristen masuk Islam, agama yang lalunya dihujat-hujat, dan itu masuk di dalam channel YouTube. Kalau tidak dihapus oleh empunya, sampai 10 tahun, 15 tahun, bahkan 100 tahun, itu masih ada. Kalau dilihat, didengarkan oleh generasi kita, apa yang kita warisi untuk anak cucu kita, yaitu terlahir generasi-generasi yang saling membenci. Stop provokasi yang mana tujuannya hanya mencari sensasi. Gak ada lain kuncinya. Negara harus hadir. Negara harus hadir
menertibkan konten-konten ujaran kebencian, konten-konten intoleran, konten-konten yang menistakan agama. Negara punya anggaran, negara punya Menkominfo, negara punya Badan Sandi Negara, negara punya apa lagi? Punya BAIS, punya BIN, dan juga negara punya BSSN. Isi saat ini bukan hanya bertugas di darat. Yang bahaya dan justru yang harus diperbanyak oleh Kapolri kita, Pak Lestio Sigit. Ayo rekrut adik-adik kita yang lulus SMA, yang mahir-mahir di dalam IT, untuk berselancar di media sosial ini. Konten-konten yang mengandung ujaran kebencian, mengandung intoleransi, menistakan agama lain, dikasih peringatan. Apabila 1 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam tidak dihapus, akunnya dihapus oleh negara. Jangan tunggu negara ini hancur kayak Syria. Syria itu dulu negara yang makmur. Jangan tunggu negara ini hancur kayak Libya. Libya ini subhanallah, luar biasa makmurnya dulu, sekarang berantakan. Padahal itu hanya beberapa suku. Agamanya 90% Islam, yang 10% mungkin nggak sampai, campur-campur. Bisa hancur berantakan, apalagi Indonesia ini yang beraneka ragam agama dan juga kepercayaan serta adat budaya. Nah, saat ini kepingin terkenal, kepingin pansos, nendang apa? Keyakinan atau kepercayaan orang lain. Nendang sesajen, disotingkan. Tujuannya apa? Kalau nggak bikin kegaduhan. Anda nggak suka, silakan. Ya, sesajen itu Anda mau makan sama coweknya, sama menyanya, terserah. Itu hak Anda. Tapi kalau Anda sudah syuting dan masuk dunia sosial, media sosial, Anda terjerat undang-undang ITE. Dan juga apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, melakukan adat istiadat budaya, menyatukan air dan tanah untuk kesatuan bangsa yang dibawa 34 gubernur. Seharusnya kita dukung dan kita doakan. Itulah melambangkan kebinekaan untuk menuju Tunggal Ika. Kok digodok, digoreng yang enggak-enggak? Mau apa jadinya bangsa ini apabila banyak penceramah, pengkhutbah saling mencaci maki, saling ujaran kebencian? Mari ayo kita beragama dengan agama cinta. Disinilah pentingnya moderasi beragama, ya, agar moderasi agama ini harus dikencarkan mulai dari tingkat sekolah sampai kepada tokoh-tokoh agamanya. Biar para tokoh agama dan generasi bangsa ini memahami nilai agama dan nilai berbangsa dan bernegara. Yang mana ini nanti akan disampaikan mengenai moderasi beragama ini oleh Romo kita PMD Susiasto dari Magabudi, yaitu Majelis Agama Buddha. Dan Pak Idam Ade Sugita dari Rohaniawan Hindu akan menyampaikan, ayo sama-sama kita dorong pemerintah ini. Dan beliau juga ada di pemerintah, di Kementerian Agama, ya, Rohaniawan Hindu. Ayo sama-sama kita dorong untuk segera ditertibkan penceramah ini. Caranya apa? Digelorakan moderasi agama dan juga sertifikasi penceramah seluruh agama. Sehingga tidak sedikit-sedikit orang ngaku pendeta, sedikit-sedikit ngaku ustadz, dikit-dikit ngaku romo. Isinya apa? Bukannya menjadikan pencerahan, tapi apa? Membikin kegaduhan. Ini pentingnya sertifikasi agama. Nanti akan disampaikan oleh Bapak kita, Pak Idam Ade Sugita, ya. Dan Pak Mulyadi Liang akan menyampaikan, ayo jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia ini, ya. Jangan pernah lelah
menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia ini di negeri yang Bhinneka Tunggal Ika. Negeri ini beda dengan negara-negara yang lainnya. Tidak ada negara semajemuk Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myanmar sampai Pulau Rote. Sukunya berbeda, agamanya berbeda, adat budayanya berbeda, bahasanya berbeda. Tetapi luar biasa kita bisa menyatukan. Kita semuanya ini tinggal merawatnya dan menjaganya. Bagaimana kita semuanya yang terlahir sudah merdeka dengan kebinekaan ini, terus kita rawat kebinekaan ini. Mari kita ikuti webinar Agama Cinta edisi ke-64 ini. Ayo bersama-sama ya, kita cintai Indonesia ini. Kalau kita punya nilai cinta, ya, satu cinta untuk Indonesia, maka kita merasa sense belonging, rasa memiliki kepada Indonesia. Ada saudara kita yang nakal, ya, kalau itu dari kamar sebelah, jangan terus mentang-mentang satu kamar diem, jangan, ya. Ayo sama-sama ikut jewel gitu loh, ya. Kali ini nanti akan disampaikan oleh Habib Zain Assegaf, ya. Ada yang nakal dari kamar sebelahnya lagi. Ayo sama-sama kita berikan apa? Nasihat. Kenapa? Indonesia ini rumah kita bersama. Bos, umpamakan rumah Indonesia ada 6 kamar. Kamar Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ya. Nah, di sini bagaimana 6 kamar ini bisa saling akor? Kalau satu rumah di dalam 6 kamar ini berantem, dan apabila bakar-bakaran, maka terbakarlah semua Indonesia ini. Dan kalau terjadi bakar-bakaran ataupun perang, kayak Suriah, kayak mana sekarang perang itu? Kayak Rusia, ya, dengan Ukraina. Di mana ada keindahan, di mana ada kedamaian. Apa arti nilai harta yang kita miliki? Kita nggak bisa ibadah, bangun tempat ibadah bagus-bagus, kena bom. Yang ada apa? Kerugian. Maka mari dengan webinar ini kita tetap terus jaga perdamaian dan kedamaian bangsa ini. Karena tidak ada satupun orang yang dirugikan apabila kita berdamai. Dan tidak ada satupun orang yang diuntungkan apabila kita bertikai. Ayo terus jaga dan rawat kebinekaan ini. Ikuti webinar ini dari awal sampai akhir agar kita sama-sama mendapatkan pencerahan dan kedamaian. Demikian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Salam Pancasila, salam damai agama cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.